Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sukmaningtyas, SSDS Fitness Campus. Ya, pada pertemuan pertama ini, pada mata kuliah promosi kesehatan dengan materi konsep dasar promosi kesehatan. Ya, kita akan belajar itu nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada payung kesehatan, promosi kesehatan, ada beberapa yang berada di bawahnya. Ya, kadang-kadang kita juga menyamakan antara promosi kesehatan dan juga pendidikan kesehatan. Sebetulnya memang sama saja, sama-sama memberikan informasi kesehatan kepada siapa sasaran kita. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai pendahuluan ya, promosi kesehatan atau health promotion di sini ada beberapa. Yang pertama, merupakan bagian dari 5 level prevention atau 5 level pencegahan penyakit. Ya, promkes itu atau promosi kesehatan satu dari 5 level ini. Nanti kita akan bahas itu. Dan yang kedua adalah apa? Promosi kesehatan sebagai upaya pemasaran atau penyebarluasan atau memperkenalkan program-program kesehatan ataupun, nah ini yang nantinya disebut sebagai pendidikan kesehatan. Jadi sebenarnya program kesehatan tadi yang proses promosi kesehatan menjadi salah satu bagian dari pendidikan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan merupakan bagian dari tingkat pencegahan penyakit. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada 5 level prevention atau 5 level pencegahan menurut level NCLAR. Health promotion atau promosi kesehatan berada pada urutan yang pertama. Nah, yang urutan kedua atau level yang kedua adalah perlindungan khusus. Level yang ketiga adalah early diagnosis dan prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan cepat. Ya. Lalu yang keempat adalah disability limitation atau pembatasan kecacatan, dan yang terakhir adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Nah, dari 5 level ini nanti kita akan banyak membahas tentang level yang pertama saja, yaitu promosi kesehatan, karena memang kita fokusnya baru pada promosi kesehatan atau memberikan pendidikan kesehatan sebagai proses pencegahan terjadinya penyakit. Nah, promosi kesehatan juga sebagai payung program ya. Pada tahun 1984 WHO merevitalisasi istilah pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Jadi yang tadi saya bilang ini adalah istilah yang sama atau antara pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan sama-sama memberikan informasi kesehatan kepada siapa sasaran kita nantinya. Intinya adalah sama, menyampaikan gitu ya, sebagai proses untuk pencegahan penyakit. Nah, promosi kesehatan juga sering disamaartikan dengan pencegahan dan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan berorientasi pada pemberian informasi. Jadi kita harus benar-benar pada saat memberikan informasi ini, sasaran kita paham tentang apa yang kita sudah sampaikan. Promosi kesehatan bukan hanya berperilaku sehat, tetapi juga bertumpu pada cara meningkatkan hidup sehat. Ya, dilihat dari perubahan lingkungannya atau sistem kesehatannya dan lain sebagainya. Begitu juga dilihat dari bagaimana kualitas hidup sehatnya secara individu, keluarga maupun lingkungan. Ya, apakah dengan adanya promosi kesehatan ini ada perubahan atau tidak? Harapannya adalah perubahan kesehatan menjadi yang lebih baik.
Nah, menurut Deklarasi Alma-Ata ya tahun 1978, hasilnya adalah apa? Menghasilkan strategi utama dalam pencapaian kesehatan bagi semua atau health for all melalui pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Nah, ada basicnya atau ada dasarnya, ada 6 dasar melalui Deklarasi Alma-Ata ini. Yang pertama adalah promosi kesehatan. Ya, bersama tadi ya, yang pertama adalah promosi kesehatan. Lalu setelah dilakukan promosi kesehatan, bagaimana kesehatan lingkungannya? Nah, ini. Setelah adanya promosi kesehatan, harapannya adalah kesehatan lingkungan menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah pemberantasan penyakit. Ya. Keempat, kesehatan keluarga dan reproduksi. 5, adanya perbaikan gizi masyarakat. Dan 6 adalah pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah 6 dasar dari hasil deklarasi Alma-Ata sebagai pelayanan kesehatan dasar. Ya, ada 6 yang harapannya adalah ke-6-nya ini semuanya akan meningkat menjadi lebih baik. Lalu apa sih yang menjadi pengertian atau definisi dari promosi kesehatan? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ya, promosi kesehatan adalah apa? Upaya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, ini yang kita harus garis bawahi ya. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar supaya mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kebangsaan. Jadi orientasinya adalah dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat. Kembali lagi kepada masyarakat. Jadi kita memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat, harapannya adalah masyarakat akan meningkatkan taraf hidup kesehatannya sendiri, baik secara individu, keluarga, maupun secara bermasyarakat. Lalu definisi menurut Lawrence Green tahun 1984, promosi kesehatan adalah apa? Segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Lalu menurut WHO tahun 1984, promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Jadi harapannya WHO ini ya, masyarakat ini selain bisa mengontrol kesehatannya sendiri, dia atau mereka ini ya, para sasaran ini mampu meningkatkan kesehatannya. Setelah tahu informasinya, diaplikasikan sehingga kesehatannya menjadi lebih baik. Lalu kalau dari tadi saya sampaikan sasaran gitu ya. Lalu siapa saja sih sasaran dari promosi kesehatan? Ada beberapa. Yang pertama, sasaran promkes secara individu. Ya, kalau secara individu berarti perorangan, gitu ya. Perorangan satu orang, ataukah itu ibu hamil, atau ibu nifas, gitu ya, atau orang tua dan segala macam. Lalu sasaran yang kedua adalah keluarga. Keluarga artinya bisa ada suami istri, ibu, bapak, begitu. Jadi satu keluarga kita berikan pendidikan kesehatan. Sasaran berikutnya adalah masyarakat. Ini lebih luas, jadi kita mengumpulkan massa, ya, ataukah itu melalui nantinya penyuluhan, baik itu misalkan melalui puskesmas atau perkumpulan-perkumpulan misalkan pada arisan RT atau ada pengajian, seperti itu kita memberikan promosi kesehatan.
Yang berikutnya adalah LSM, ya LSM, lalu lembaga pemerintahan, instansi-instansi, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah institusi. Basicnya ada institusi. Ini institusi pendidikan, baik mungkin setaraf SD, SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi. Kalau kita lihat sasaran promosi kesehatan tadi ada beberapa, kita lihat sasarannya melalui primer, sekunder, dan tersiernya ya. Sasaran primer sesuai misi pemberdayaan, ini contohnya adalah kepala keluarga, ibu hamil atau menyusui atau anak sekolah. Jadi memang yang paling bisa atau langsung, jadi efeknya langsung kepada individu itu. Kepala keluarga termasuk di dalamnya adalah tadi siapa? Individu dan juga keluarga ya secara individu. Kalau kita memberikan pendidikan kesehatan pada ibu hamil atau menyusui, otomatis informasinya akan langsung diaplikasikan. Contoh, kita memberikan promkes atau penkes kepada ibu hamil, bagaimana caranya melakukan perawatan payudara sebelum bersalin. Itu pasti akan langsung bisa diaplikasikan. Begitu juga pada misalkan ibu menyusui, kita memberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif. Ya. Bagaimana cara pemberian ASI eksklusif atau apa sih ASI eksklusif itu? Nah, ini bisa langsung diaplikasikan oleh ibu hamil, ibu menyusui ya kepada anaknya. Kapan ibu menyusui ini memberikan ASI-nya saja, ASI eksklusif gitu ya. Kapan boleh diberikan ASI dengan pendamping makanan gitu dan segala macam. Atau memberikan pendidikan kesehatan kepada anak sekolah, misalkan anak-anak SD kita berikan penkes tentang bagaimana cuci tangan bersih, gitu. Bagaimana menyikat gigi misalkan. Ya, ini adalah contoh-contoh memberikan informasi atau pendidikan kesehatan sebagai sarana promosi kesehatan. Ya, kalau secara sasaran sekunder ini kita memberikan informasinya tidak langsung, ya. Jadi melalui tokoh-tokoh, ya sesuai misi dukungan sosial nih ya, melalui tokoh masyarakat, bisa tokoh adat, tokoh agama ya, bisa kita yang kita beri promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan adalah misalkan Ibu RT atau Ibu RW atau Pak Lurah atau siapa. Jadi sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakatnya, orang yang dianggap memiliki kekuatan untuk diikuti pendapatnya oleh masyarakat, gitu ya. Kalau misalkan harapan kita memberikan informasi kepada Pak Lurah, nanti Pak Lurah akan mendelegasikan informasi ini ke siapa? Ke bawahannya, misalkan ke RW-RW, ke RT, nanti dari RT ini akan disiarkan langsung ke masyarakat. Harapannya adalah dengan pimpinan yang kita pegang, kita berikan penkes, informasi ini bisa langsung menyebar ke seluruh lingkungan. Ya. Sasaran yang tersier, ya yang paling tinggi lagi adalah sesuai misi advokasi, atau kita langsung ke pembuat kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi yang kita yang kita coel pertama adalah siapa pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakan bisa melalui yang paling tinggi adalah Menteri Kesehatan gitu ya. Menteri Kesehatan nanti akan memberikan informasi kesehatan kepada siapa? Kepada bawahannya melalui dinas-dinas kesehatan. Misalkan ya, dinas kesehatan nanti akan diturunkan lagi ke puskesmas-puskesmas. Dari puskesmas akan disiarkan langsung ke kader-kader, dari kader misalkan langsung ke masyarakat. Artinya langsung kepada pembuat kebijakan. Nah, strategi promosi kesehatan menurut WHO tahun 1984 ada 3. Yang pertama adalah advocating atau advokasi di sini agar pembuat kebijakan tadi ya, pembuat kebijakan siapa? Ada Menteri Kesehatan ya. Pembuatan kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan bagi kesehatan. Menguntungkan bagi
kesehatan. Lalu social support atau dukungan sosial supaya kegiatan promosi kesehatan ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat tadi, ya, sekunder. Jadi mendapatkan dukungan nih dari tokoh-tokoh masyarakat, baik itu Pak Lurah atau tokoh agama, ya, atau yang lainnya. Empowerment atau pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi strateginya bisa melalui langsung yang paling atas, melalui ini hampir sama dengan yang tadi, ada tersier, sekunder, dan juga ke primer. Jadi langsung kepada sasaran terendah. Nah, ada juga di sini 5 pilar atau 5 ruang lingkup promosi kesehatan melalui Piagam Ottawa, ya, Ottawa Charter tahun 1986. Ada 5. Yang pertama adalah kebijakan berwawasan kesehatan. Jadi pada saat memberikan kebijakan harus memiliki wawasan kesehatan dulu, ya. Lalu yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Jadi ketika memberikan kebijakan harus melihat lingkungan, harus melihat bagaimana sih masyarakat yang ada di daerah tersebut, sehingga informasi atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini bisa terlaksana atau bisa dilaksanakan oleh masyarakat langsung. Orientasinya kepada pelayanan kesehatan, ya, keterampilan individu dan gerakan masyarakat. Jadi harapannya adalah tadi kebijakan yang sudah dibuat harus mendukung lingkungan, ya, lingkungannya harus bisa mendukung untuk program ini dilaksanakan oleh masyarakat, ya, baik secara individu maupun keluarga, begitu ya, dan masyarakat ini bisa meningkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kesehatan, cara hidup sehatnya melalui gerakan-gerakan masyarakat, ya, yang sekarang sedang dibumingkan nih, gerakan masyarakat atau germas. Nah, ruang lingkup dari promosi kesehatan ada beberapa, ya. Ilmu-ilmu yang mencakup promosi kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang. Yang pertama adalah ilmu perilaku, ya. Ilmu perilaku ini adalah ilmu yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia. Salah satunya adalah apa? Ada ilmu psikologi, antropologi, sosiologi. Jadi kita bentuk dulu perilaku masyarakatnya. Ya, dengan apa? Misalkan psikologi, kita membangun paradigma kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat ini memandang kesehatannya, gitu ya. Lalu bagaimana masyarakat ini bisa melihat budaya-budaya yang ada di daerah ini yang nantinya atau yang bisa mendukung meningkatkan promosi kesehatan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku, pembentukan dan perubahan perilaku. Jadi selain tadi kita merubah paradigma atau cara pandang dari masyarakat tentang kesehatan, kita rubah juga apa? Pengetahuannya, gitu ya. Pengetahuannya bisa dari pendidikan, komunikasi, manajemen, kepemimpinan, dan segala macam. Artinya, jika tadi paradigma kesehatan sudah berubah menjadi lebih baik, masyarakat akan lebih mudah menerima informasi-informasi tentang kesehatan, sehingga nantinya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga akan terjadi perubahan perilaku kesehatan. Yang mungkin, contohnya nih ya, yang mungkin dulu buang air besarnya di sungai langsung. Ya, kita beri pandangan secara psikologi bahwa kalau buang air langsung di sungai, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air, gitu ya, atau bisa menyebarkan penularan kejadian diare dan segala macam.
Nah, kita beri ilmunya, kita kasih penyuluhan, kita kasih informasi, apa sih itu diare, dan segala macam. Cara pencegahannya bagaimana? Salah satunya adalah tidak buang air besar di sungai. Nah, ini harapan kita dengan diberikannya informasi ini, masyarakat ini bisa merubah perilakunya yang tadinya buang air besar di sungai akan ke mana? Ke WC-nya masing-masing. Kadang-kadang karena sudah menjadi kebiasaan, padahal rumahnya bagus, sudah punya WC sendiri, toilet sendiri, kamar mandi sendiri, karena merasa nyaman buang air besar di sungai, masih terus-terusan buang air besar di sungai. Itu adalah kebiasaan. Ya. Harapannya itu berarti kebutuhan. Lalu ruang lingkup dilihat dari dimensinya, ada dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan. Kita lihat dulu sasaran pelayanan kesehatannya. Lalu dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau tatanannya. Jadi tempatnya di mana? Ya, memberikan informasinya, apakah itu di masyarakat langsung, ataukah di instansi atau institusi, atau di mana? Jadi kita bagi. Akan berbeda cara promosi kesehatannya ketika kita melakukan promosi kesehatan di masyarakat desa gitu ya, dibandingkan dengan memberikan promosi kesehatan di institusi atau instansi-instansi. Ruang lingkup berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Ada 4, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang disebut dengan promotif adalah apa? Nah, di sini sasarannya adalah kelompok orang yang sehat. Ya, yang namanya saja promotif, ya. Jadi untuk pencegahan, ketika pencegahan berarti sasarannya bukan pada orang yang sakit, tetapi pada orang yang masih sehat. Harapannya orang sehat ini tadi tidak sampai sakit, gitu. Ya, tujuannya untuk mampu meningkatkan kesehatannya, untuk mencegah terjadinya penyakit. Dalam suatu populasi 80 sampai 85% orang yang benar-benar sehat harapannya. Ya, ini adalah survei di negara berkembang, termasuk salah satunya adalah Indonesia, untuk memelihara kesehatannya sehingga apa ini? Kesehatannya dapat dipertahankan. Lalu untuk yang preventif bagaimana? Nah, preventif ini juga pencegahan, termasuk pencegahan ya. Sasarannya adalah kelompok orang sehat dan kelompok orang yang high risk atau memiliki resiko tinggi. Contoh pada ibu hamil, bayi, obesitas, PSK, dan yang lain-lain. Intinya sama sebetulnya dengan yang tadi promotif, tetapi bedanya ini misalkan pada ibu hamil, bagaimana cara pencegahan atau untuk kita berikan informasi atau pendidikan kesehatan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, harapannya ibu hamil mengetahui kondisinya. Apa sih bagaimana sih yang dikatakan tanda bahaya pada ibu hamil? Bisa ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi. Ini sudah harus berhati-hati. Walaupun mungkin saat itu belum ada tanda-tanda yang masalah kepada bayinya misalkan. Tapi sudah harus diperhatikan. Atau mungkin muntah yang berlebihan, ya, pada ibu hamil dengan kok matanya berkunang-kunang, terus pusing berlebihan, kok ada ibu hamil dengan bengkak sampai ke tangan dan muka. Nah, ini harus hati-hati ya, menjadi perhatian. Pada bayi misalkan, tanda bahaya bayi baru lahir, atau pada obesitas, bagaimana kita memberikan informasi atau penkesnya, pendidikan kesehatan pada orang obesitas untuk apa? Diet aktif, gitu ya. Atau mungkin pada PSK, bagaimana pencegahan penyakit kelamin pada PSK, karena memang mereka bekerjanya langsung ke daerah vital, gitu ya. Dan ini sangat-sangat harus terus diberikan pendidikan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mencegah kelompok tersebut supaya tidak jatuh sakit atau masuk kepada primary prevention, ya, karena resiko. Jadi lingkupnya adalah resiko. Harapannya mereka tidak
sakit gitu. Nah, kalau yang kuratif, ya tingkat kuratif di sini sasarannya adalah pada para penderita penyakit, utamanya adalah penyakit-penyakit kronis, ya bisa DM, TBC, hipertensi, dengan tujuan untuk mencegah penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah atau secondary prevention. Jadi gini, pada orang, contohnya pada orang yang DM, ya diabetes mellitus, dia kan apa? Kelebihan gula darah, gitu ya, gula pada darahnya dia tinggi. Harapannya adalah dengan gula darah tinggi ini apa? Mencegah penyakit DM jangan sampai, karena DM ini kan dia gampang sekali misalkan kakinya luka, ya, hilang rasa atau kebas gitu ya, kebal kakinya. Padahal misalnya siang-siang hari jalan kaki di aspal tidak terasa, tiba-tiba pulang-pulang kakinya melepuh. Nah, harapannya dengan adanya promosi kesehatan pada orang-orang yang DM ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, gitu. Jangan sampai ada luka misalnya. Atau pada orang yang TBC, kita berikan pendidikan kesehatan apa? Satu, misalkan harus selalu menggunakan masker. Ya, harus menggunakan masker, atau membuang air ludahnya tidak di sembarang tempat, harus di wastafel tersendiri misalkan, ya. Jadi supaya apa? Tidak menginfeksi ke orang yang ada di sekitarnya. Hipertensi misalkan, bagaimana caranya mencegah hipertensi ini nantinya menjadi stroke dan lain sebagainya. Jadi kuratif ini lebih kepada para penderita penyakit. Lalu rehabilitatif. Nah, ini sasarannya adalah para penderita penyakit yang baru sembuh atau recovery dari suatu penyakit. Tujuannya adalah supaya segera pulih kembali kesehatannya dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin atau tertiary prevention. Jadi biasanya kalau pasien baru mau pulang dari rumah sakit gitu ya, sebelum pulang kita beri dulu Penkes. Supaya apa? Supaya segera cepat pulih, misalkan biasanya kita berikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi, atau contohnya kalau misalkan pulang dari sakit diare, nah kita berikan pendidikan tentang diare. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya diare berikutnya, gitu ya. Supaya jangan sampai nih sakit yang sekarang dialami bisa terjadi lagi. Harapannya adalah seperti itu. Nah, kalau ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan, yang pertama ada tatanan keluarga, rumah tangga, ya. Jadi bisa mungkin saja dari petugas kesehatan ini datang langsung ke rumah-rumah, gitu ya. Jadi kita langsung diberikan Penkes per rumah, gitu. Atau tatanan sekolah. Tatanan sekolah kita datang ke sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, ya, kita berikan informasi, kita ajarin cara cuci tangan bersih, kita ajarin cara menyikat gigi yang baik, gitu ya, atau kita berikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja, atau kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Ada tempat kerja, tempat-tempat umum, institusi pelayanan kesehatan juga bisa. Menurut jenis kegiatan promosi kesehatan menurut Depkes RI tahun 2007, ada beberapa. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan, upaya advokasi, ya, pembuatan kebijakan, pembinaan suasana, pengembangan SDM, iptek, media dan sarana, serta infrastruktur. Jadi ada beberapa kegiatan promosi kesehatan. Dilihat dari siapa sasaran kita, ya, sehingga nanti kegiatannya akan kita sesuaikan, kita akan seperti apa. Lalu bagaimana kompetensi petugas promosi kesehatan? Ya, harapannya adalah pejabat fungsional promotor kesehatan masyarakat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah harapannya seperti ini. PNS nih
para PNS diberikan tugas memberikan promosi kesehatan, tetapi apakah yang boleh memberikan promosi kesehatan hanya PNS? Tidak, ya. Semua tenaga kesehatan boleh atau bisa memberikan pendidikan kesehatan sesuai porsinya, ya. Intinya adalah sesuai porsinya. Kalau paham bisa memberikan pendidikan, tapi jika dirinya sendiri tidak paham, ya, tidak menguasai ilmu atau materi yang akan diberikan kepada masyarakat, ya jangan, gitu ya. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Nah, dengan pemberian informasi ini ada beberapa kode etik yang harus dipatuhi, gitu ya. Hubungan dengan klien, misalkan menjadi lebih baik konsultasi ketika merencanakan dan mengevaluasi kegiatan promosi kesehatan. Semua praktek promosi kesehatan harus mendorong sikap saling menghargai tanpa memandang umur, kemampuan, kecacatan, suku, agama, gender, dan melawan diskriminasi. Siapapun yang memberikan informasi atau siapapun yang menjadi sasaran informasinya, jangan ada diskriminasi. Kepedulian terhadap determinan sosial dan lingkungan. Semua program promosi kesehatan harus peka. Dan program harus dipertimbangkan dalam konteks sosial, ekonomi, ras, budaya dari kelompok klien yang menjadi sasaran. Promosi kesehatan akan lebih efektif jika kegiatan memasukkan metode-metode yang mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat umum. Jadi bukan hanya satu arah dari promotor ke masyarakat, tapi harapannya masyarakat ini pun diikut sertakan dalam promosi kesehatan. Jadi mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka juga bisa melakukan. Nah, pertimbangan etika dalam promosi kesehatan. Yang pertimbangan etisnya adalah promotor kesehatan tidak akan secara sengaja menunda pelayanan atau informasi dilihat dari status pengetahuan sekarang, ya, yang dapat memberikan manfaat kepada klien. Mereka berusaha mengikuti perkembangan promosi kesehatan. Promotor kesehatan akan menghargai kerahasiaan informasi yang dapat mereka akses kecuali atas permintaan hukum dan demi kepentingan klien. Promotor kesehatan harus tidak melakukan kegiatan promosi kesehatan yang tidak kompeten bisa dikerjakan. Jadi kita tidak harus memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi informasi yang kita berikan ini tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, artinya apa? Itu tidak sesuai sasaran. Jadi kita harus pertimbangkan juga materi yang akan kita berikan dan siapa sasaran yang akan kita datangi. Ya, ini harus sesuai. Jangan sampai tidak sesuai, nanti mereka tidak akan bisa melaksanakan program yang sudah kita buat. Kan sayang, ya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Lalu apa saja sih hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan promosi kesehatan? Menurut Tyler tahun 91, hambatannya adalah satu, struktur, sikap, dan medical establishment atau lebih mendorong kepada penyembuhan daripada pencegahan. Akibatnya upaya pendidikan, pencegahan, dan promosi kesehatan diabaikan. Nah, ini biasanya sampai saat ini biasanya kita lebih sering kepada nunggu orang itu sudah sakit dulu baru kita berikan informasi. Sebetulnya apa? Sebelum terjadi penyakit kita sudah harus memberikan informasi kesehatan untuk mencegah supaya penyakit ini tidak terjadi begitu. Ya, misalkan tadi saya contohkan adalah orang-orang yang diare, sudah masuk rumah sakit karena diare, sudah sembuh mau pulang baru kita beri pendidikan kesehatan. Ini kebalik. Seharusnya adalah sebelum pasien ini sakit, ya, kita berikan pendidikan kesehatan dulu kepada masyarakat. Apakah itu nantinya melalui keluarga atau kita berikan informasi kesehatan ini ke misalkan di institusi SD, sekolah-sekolah gitu ya, atau kita kumpulkan orang tuanya atau melalui RT, arisan-arisan dan segala macam. Harapannya seperti itu, jangan sampai kebalik. Tetapi selama ini kita kebalik gitu ya.
sakit dulu, baru kita berikan informasi untuk mencegah penyakit yang berikutnya. Nah ini. Lalu hambatan secara individu adalah berkaitan dengan kebiasaan dan persepsi resiko. Kebiasaan kesehatan sejak kecil terkadang sulit dirubah. Demikian juga persepsi yang tadi saya sampaikan, kita tadi saya contohkan ya, karena sudah kebiasaan nyaman dengan buang air besar di sungai, karena itu sudah menjadi kebiasaan sejak kecil gitu ya, sehingga ini keterusan sampai sekarang, sampai dewasa, sampai tua. Walaupun rumahnya sudah bagus ya, sudah punya WC sendiri misalkan, karena sudah menjadi kebiasaan buang air besar di sungai, akan terus seperti itu. Kadang-kadang sulit dirubah. Karena apa? Tadi sudah nyaman. Ya. Atau apa yang lainnya. Nanti silakan cari contoh yang lain ya. Kira-kira apa saja sih yang menjadi hambatan, ya? Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam promosi kesehatan. Silakan nanti dituliskan di forum diskusi. Gitu ya. Saya tunggu di forum diskusi nanti apa saja yang menjadi hambatan-hambatan pada penyelenggaraan promosi kesehatan. Nah, yang ketiga adalah jaring kooperasi dan perencanaan yang rumit berkaitan dengan penggunaan model, metode, dan media yang sesuai. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang, saya sudah sampaikan ya, jangan sampai sasaran dan apa yang akan kita berikan tidak sesuai, apalagi ditambah dengan media tidak sesuai. Ya, contoh misalkan kita mau memberikan informasi pendidikan kesehatan kepada lansia. Nah, kepada lansia kok kita kasih medianya apa? Slide dengan tulisan-tulisan yang penuh. Mereka akan bingung, ya, akan tidak paham gitu, sulit memahami. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Kalau pada lansia, berarti media apa yang harus kita gunakan? Misalkan leaflet dengan gambar-gambar atau kita memberikan informasinya dengan video begitu ya, yang akan lebih mudah ditangkap oleh mereka. Akan memberikan pendidikan kesehatan tentang senam lansia. Kita langsung praktekkan saja, kita beri video, kita kasih leaflet bergambar ya, kita coba ajarkan langsung, ayo mbah, misalkan bapak ibu, kita lakukan langsung senam lansianya. Ya, nanti setelah itu ketika nanti pulang, bapak ibu semuanya bisa mencoba di rumah. Ini akan lebih mudah dipahami, lebih mudah sampai kepada para lansianya ketimbang kalian memberikan slide dengan tulisan yang penuh, mereka akan bosan dan tidak akan masuk begitu. Jadi harus disesuaikan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tadi. Saya tunggu diskusinya adalah apa saja yang menjadi hambatan-hambatan pada promosi kesehatan ya di forum. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.